Aska, Ya, bisa Bu. kita bicara sebentar? Tentu bisa, Bu. Bu Ratna ingin bicara sebentar tentang sesuatu yang penting. Ya, Aska, Ibu perhatikan bahwa kamu sering terlihat main ponsel ya, saat pelajaran berlangsung. Ibu paham bahwa mungkin ada alasan tertentu, tapi ini bisa mengganggu proses belajar mengajar. ya. Maaf, Bu. Saya tidak bermaksud mengganggu. Kadang saya merasa bosan atau ada pesan penting yang harus saya balas secepatnya. Ibu mengerti, Aska. Tiap orang pasti pernah merasakan bosan. Ya, Ibu juga sangat menghargai kemampuanmu di mata pelajaran yang lain. Kamu itu selalu aktif bertanya, memberikan ide-ide kreatif, terutama saat belajar bahasa Inggris. Bu Ratna tahu kamu itu memiliki potensi bahasa Inggris yang sangat bagus. ya. Terima kasih, Bu. Saya memang suka pelajaran bahasa Inggris. Itulah yang Bu Ratna maksud. Kamu itu siswa yang pintar, siswa yang berbakat, tetapi bermain ponsel di kelas bisa merusak fokusmu dan juga teman-temanmu. Tindakan ini tidak mencerminkan siapa kamu sebenarnya ya Aska. Iya, Bu, saya mengerti. Saya akan berusaha untuk tidak mengulanginya. Ada hal lain yang ingin Bu Ratna diskusikan dengan kamu. Tentu, Bu. Ada apa lagi ya? Aska, Bu Ratna ingin menjelaskan kenapa membawa dan bermain ponsel di kelas itu salah. Yang pertama, saat kamu bermain ponsel, kamu kehilangan fokus pada mata pelajaran yang sedang berlangsung. Ini membuat kamu tidak mendapatkan informasi dan pengetahuan yang sedang dibahas di kelas. Iya, Bu. Saya terkadang memang merasa sulit untuk fokus. Bu Ratna tahu, tapi ingat, fokus pada pelajaran sangat penting untuk kesuksesan Aska. Selain itu, ketika kamu main ponsel, teman-teman di sekitarmu juga terganggu. Mereka mungkin merasa tidak nyaman dan terdistraksi oleh aktivitasmu. Saya tidak berpikir sejauh itu, Bu. Karena yang saya pikir yaitu, oh, saya kira hanya saya yang terganggu, Bu. Justru itu Aska, coba pikirkan bagaimana perasaan teman-temanmu jika mereka melihat kamu itu tidak serius di kelas. Apakah menurutmu mereka tetap fokus belajar? Mungkin tidak, Bu. Saya baru menyadari bahwa tindakan saya bisa itu mengganggu mereka juga. Ini bukan hanya tentang dirimu saja, tetapi juga tentang bagaimana kita menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk semua teman, semua orang, baik teman-teman maupun guru. Jika semua siswa membawa ponsel, terus memainkannya di kelas, apa yang akan terjadi pada ruangan kelas kita? Pasti kelas jadi tidak tenang dan semua jadi tidak fokus, Bu. Betul sekali Aska, itulah yang Bu Ratna maksud. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana belajar yang baik. Sekarang Bu Ratna mau bertanya, bagaimana menurutmu cara terbaik untuk mengatasi rasa bosan di kelas tanpa harus main HP? Mungkin saya bisa mengajak teman untuk mengobrol, Satu, kemudian bisa bermain dengan teman yang secara sederhana. oke. Itu ide yang bagus, Aska. Bu Ratna senang mendengarnya. Bu Ratna percaya kamu bisa menemukan cara yang lebih positif untuk tetap fokus dan terlibat di kelas. Ingat, tindakan kecil seperti ini membawa perubahan besar bagi diri kita sendiri dan lingkungan sekitar. Terima kasih, Bu Ratna. Saya akan berusaha lebih baik lagi. Sama-sama, Aska. Bu Ratna selalu ada untuk membantumu. Yuk kita ke kelas, terus berusaha yang terbaik. Baik, Bu. Aska, ada sedikit lagi yang ingin Bu Ratna bicarakan denganmu mengenai penggunaan HP di kelas. Boleh kita bicara sebentar? Tentu boleh, Bu. Bu Ratna itu ingin kita berkomitmen bersama untuk tindakan membawa ponsel ke dalam kelas. Ini bukan hanya untuk
kebaikanmu, tetapi juga untuk kebaikan seluruh kelas. Saya mengerti, Bu. Saya setuju untuk tidak membawa ponsel ke dalam kelas. Kita masih gerik-gerik gitu. Bagus sekali, Aska. Ibu senang mendengarnya. Sekarang Bu Ratna ingin mendengar pendapat kamu. Menurut Aska, apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan situasi seperti ini tidak terjadi lagi? Mungkin ada saran atau solusi yang bisa kita berikan? Mungkin kita bisa membuat kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Seperti itu, Bu. Oke, itu ide yang bagus. Atau bagaimana kalau kita bisa membuat poster aturan, menempelkannya di kelas sebagai pengingat? Bagaimana menurutmu, Aska? Boleh. Aska? Siang, Bu. Bu Rana dengar, katanya kalian habis bertengkar ya? Ya, benar, Bu. Menurut Sidik, kira-kira apa sih penyebabnya? Karena Aska mengejek-ngejek nama orang tua saya, Bu, dan menghina fisik saya. Terus akhirnya kamu marah? Ya, marah. Terus puncaknya pasti itu? Iya. Kalau menurut Aska, sebenarnya gimana sih? Apa benar seperti itu yang diceritakan oleh temanmu Sidik? Saya sebatas hanya bercanda, Bu. Bercanda, Iya. tapi bercandanya kamu pakai? Apa itu memanggil nama orang tua dan menghina fisiknya Sidik? Oh gitu. Menurut kalian tindakan seperti itu bagus apa enggak? Enggak. Tidak. Kalau tidak, selanjutnya Bu Ratna tanya, kalau tindakan yang salah itu kamu mau bersedia untuk memperbaiki tindakan kalian apa tidak? Ya, Ya, siap bersedia, Bu. bersedia. Selanjutnya, kalau kalian bertengkar itu, kira-kira teman kalian merasa terganggu apa tidak? Iya, Iya. Terganggu. Terganggunya bagaimana? karena tidak fokus pada pembelajaran. Tidak fokus, rame gitu Iya, ya? ricuh. Ricuh, pada ribut. Iya. Terus akhirnya nggak memperhatikan gurunya, memperhatikan kalian jadi artisnya. Iya. Gitu ya? Iya. Ya. Terus Aska sama Sidik, ya itu yang Bu Ratna maksud. Kita semua itu kan punya tanggung jawab untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif. Sekarang Bu Ratna tanya, menurutmu bagaimana cara yang terbaik supaya tidak terjadi pertengkaran lagi? Membuat peraturan kelas atau kesepakatan kelas dan membuat poster, Bu. Oh gitu. Berarti kita membuat semacam keyakinan kelas untuk saling menghormati dan menghargai semua teman dan juga gurunya ya. Ya. Ide kamu bagus. Ibu percaya pasti kalian akan lebih baik lagi. Terus selanjutnya Bu Ratna mau tanya, kira-kira setelah ini kalian mau saling minta maaf apa tidak? Ya, minta maaf, Bu. Selain minta maaf apa? Tidak mengulanginya lagi. Tidak mengulanginya lagi, bagus. Bu Ratna harap ini yang pertama dan terakhir kalian bertengkar. Kalian juga harus tadi yang seperti komitmen kalian membuat keyakinan kelas, menempelnya di kelas, dan juga menjadi contoh kamu itu sudah tidak berkelahi lagi, dan ngasih tahu ke teman-temannya untuk saling menghormati dan juga saling menghargai. Paham ya? Ya. Semoga setelah ini semuanya akan berjalan kondusif dan kalian juga bisa tenang dalam belajar. Silakan minta maaf dan berjabat tangan. Maaf ya, Aska. Ya. Terima kasih, selamat belajar kembali. Kalau Bu Ratna ada salah, mohon juga dimaafkan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Silakan. Ya.